Kenapa kita masih di tahun 94 terus? Karena tidak mau melupakan apa yang telah di belakang. Sangat rugi. Mari mulai hari ini firman ini kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Yang sudah lalu itu bisa kembali tidak? Tidak. Yang sudah lalu tidak harus setahun yang lalu. Semenit yang lalu itu sudah lalu atau belum? Sudah, walaupun 1 menit. Bisa kembali tidak? Tidak. Ya sudah, kita tinggalkan. Orang yang suka pemarah, orang yang suka dendam, itu pasti orang yang tidak pernah mau membuang masa lalunya. Kalau saudara ketemu orang diam-diam gigi suka bunyi, begitu. Nah, itu orang pasti suka nyimpan masa lalunya itu. Betul? Nah, setan itu punya 2 cara untuk membuat kita tidak eksis. Tahu kata eksis? Tidak nyata di hari ini. Satu, kalau setan tidak bisa menarik kita ke masa yang lalu, misalnya kita ini orang yang pelupa, orang gak punya dendam. Wah, orang gak punya dendam itu orang yang paling bahagia. Orang gak punya sakit hati itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia ada disimpan yang jelek, dia bebas. Atau orang yang pelupa tentang masa lalunya, itu orang berbahagia. Kira-kira iya atau tidak? Jawabin. Hidupnya enak, tidurnya pun enak. Nggak terkaget-kaget kalau tidur tiba-tiba mimpi buruk akan kejadian itu. Nah, kalau setan tidak bisa menarik orang itu ke masa lalu, ini yang bahaya. Dia akan dorong orang itu ke masa depan. Orang yang didorong ke masa depan berarti hidupnya penuh kekhawatiran. Selalu takut, khawatir. Aduh, jangan-jangan bagaimana ya? Besok bagaimana? Minggu depan bagaimana? Nanti kalau aku bebas dari sini bagaimana? Belum terjadi. Tetapi kita dibawa oleh setan seperti sudah terjadi. Nah, coba bayangkan, orang seperti ini menakutkan. Kenapa menakutkan? Dia tidak eksis di hari ini. Kalau nggak dibawa ke masa lalu, dia kecepatan ke depan. Berarti orangnya ada di mana? Nggak ada di sini hari ini. Dan itu hantu. Ngerti istilahnya. Kalau orang itu nggak ada di sini hari ini, padahal orangnya ada. Menakutkan sekali. Saya dikasihi Tuhan, sambil menanti hari pembebasan saudara, jangan hidup di 2 masa ini. Katakan amin. Hiduplah secara fakta di hari ini. Besok biar besok, karena belum tentu terjadi. Yang lalu sudah lewat, ya biarkan. Kita tidak bisa ungkit-ungkit lagi. Yesus Tuhan kita yang namanya Immanuel, renungkan itu. Yesus Tuhan kita namanya Immanuel, itu adanya di hari yang kapan dari 3 waktu ini? Kemarin, hari ini, besok. Immanuel adanya di mana? Ayo. Immanuel adanya di hari ini. Untuk besok belum ada, karena kita belum sampai ke situ. Untuk apa dia jadi Immanuel? Dia tidak bisa menyertai kita. Kita masih di sini sekarang. Betul? Jadi kalau kita hidup di masa lalu dan kita hidup di masa yang akan datang, maka kita tidak bersama dengan Immanuel. Karena Immanuel adanya di hari ini bersama dengan kita semua. Nah, itu cara kita hidup. Saudara, pikiran kita itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Coba baca Kejadian 11 ayat yang ke-6. Salah seorang, silakan dibaca. Hebat sekali pikiran kita ini. Silakan salah seorang, saudara baca. Satu bahasa, ya. Dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah pertemuan bersama mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang dapat. Salah. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya. Saudara, saya tidak menemukan firman lain yang sehebat ayat ini di Alkitab kita. Coba renungkan. Hari itu Papa di surga terkejut, surprise, melihat keturunan Nuh
yang dipimpin Nimrod bisa buat bangunan permanen. Tingkat lagi. Padahal selama manusia hidup, bahkan sampai zaman Daud, orang masih pakai tenda dari kulit binatang. Ini bisa buat batu bata. Dari mana idenya? Semen belum ada, besi beton belum ada. Mereka bisa buat bangunan bertingkat. Lalu Yahweh berfirman, mulai dari sekarang. Dengarkan, ini firman yang luar biasa. Mulai dari sekarang, yaitu mulai dari Menara Babel. Itu kira-kira 4.000 tahun yang lalu, kalau enggak 5.000 tahun yang lalu. Mulai dari saat itu sampai seterusnya, apa saja yang direncanakan manusia dijamin pasti terlaksana. Tidak ada yang tidak terlaksana. Woi, saya kaget. Saya dapat ayat ini tahun 83 yang lalu. Hah, sehebat ini. Maaf kalau saya katakan kalimat ini, jangan marah. Pertama saya berkata kepada Papa dapat wahyuan firman ini. Papa, kenapa nggak diberi batas? Karena maaf, orang yang mau mencuri, orang yang mau membunuh, orang yang mau memperkosa, orang yang mau berbuat apa saja, itu merencana dulu atau tidak? Jawab, merencana dulu atau tidak? Pasti merencana. Bayangkan, apa saja yang direncanakan manusia, apa saja, dijamin tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saya takut dengan firman itu. Saya tanya kepada saudara, kalau kita merencanakan sesuatu itu di mana? Di perut? Di dada? Atau di mana? Coba jawab. Di otak kita. Saya tanya lagi, merencana itu perlu uang atau tidak? Tidak. Semua orang boleh merencana. Coba saudara hitung, sehari kita bisa buat rencana berapa banyak itu. Ini yang luar biasa. Jadi, apa yang tersimpan di memori kita, di pikiran kita, itu yang mempengaruhi apa yang akan kita rencanakan ke depan. Orang yang memorinya, masa lalunya penuh kejahatan, merencana apa saja, pasti muncul yang jahat. Jadi kita harus sadar, masa lalu gak usah diingat-ingat, buang. Sudah lewat itu semua. Hari kita lihat ke depan. Yang Tuhan sediakan luar biasa buat kita semuanya ini. Katakan amin. Itu janji yang hebat. Selama di dalam, berapa kali saya katakan kepada saudara, saudara lebih banyak waktu daripada kami yang di luar. Nah, selama banyak waktu ini, kalau saudara gunakan untuk merencana, wih, hebat sekali. Ini jaminan Tuhan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Buat rencana selama di dalam. Kalau aku keluar, aku buat apa? Bisa negatif, bisa positif. Betul tidak? Tergantung bagaimana sikap pikiran kita, sikap hati kita. Dari tadi saya juga baru tahu ada berapa saudara, karena tadi waktu kami datang ini masih tertutup, dan ini tim kami buka jendela semua, nyalakan lampu juga. Terus semua pada tanya tulisan ini. Vokal group tahu, Patmos mengucapkan. Nah yang tengah itu apa? Siapa tulis itu? Apa? Salam. Oh salam. S-nya. Terus setelah S itu apa? Y. Itu Y. Oh shalom. Shalom kasih. Shalom. Oh begitu. Iya. Siapa punya ide itu? Itu kan ada orang punya ide juga, bukan? Siapa yang nulis itu? Mana orangnya? Oh nyari itu. Shalom. Maksudnya apa ya? Salam kasih. Oh. Oke. Nah itu satu contoh, ada ide. Apa saja kita bisa buat. Di dalam ini gunakan kesempatan untuk belajar apa saja. Tadi Opa bilang perlu kayu untuk buat almari, buat perpustakaan. Baik. Maaf kepada saudara-saudara yang menunggu
kami mau bantu lantai dengan kloset WC di belakang, kami